Enggak dipijat lah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Iya, semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali ya anak-anak ibu seperti biasanya. Nah, sebelum kita mulai, sekarang coba anak-anak ibu lihat sekelilingnya. Apakah ada sampah yang berserakan? Enggak. Tidak. Sudah diperiksa, coba dilihat juga di bawah lecinya, ada tidak? Enggak, Tidak. udah. Berarti Udah tadi dibuang. sudah dibuang, sudah dibersihkan ya oleh teman-temannya yang piket hari ini. Pintar sekali, bagus. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu. Zizi, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Ayla, Hadir, Bu. hadir semua? Hadir. Pintar ya, hadir semua. Pertahankan ya, terus datang semuanya. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin, berarti minggu lalu? Ada? Ada? Saya, Bu. Iya, Indah silakan. Iya, bagus. Beberapa minggu ini sudah mempelajari tentang ide pokok pikiran atau ide pokok paragraf. Nah, sekarang kita masih mempelajari tentang ide pokok, tetapi kali ini kita tidak menentukannya, tetapi kita mengembangkan ide pokok menjadi sebuah bacaan dan juga paragraf. Nah, nanti setelah mempelajari ini, anak-anak ibu bisa membuat paragraf ataupun bacaan dari ide pokok pikiran yang sekitar 2 atau 3 pokok pikiran yang ada. Selain itu, anak-anak ibu nanti juga setelah pembelajaran hari ini juga bisa mengetahui bagaimana memanfaatkan alat gerak yang ada pada manusia. Siap untuk belajar? Siap. Iya, siap. Sekarang coba anak-anak ibu buka bukunya halaman 75. Sudah dilihat? Sudah. Sudah. Nah, di situ ada gambar, bisa anak-anak ibu perhatikan. Bisa. Nah, coba anak-anak ibu amati gambar yang ada di buku anak-anak ibu. Gambar apa? Gambar apa yang anak ibu lihat? Iya benar, gambar gerabah. Ada anak perempuan yang juga ada gerabah dan juga proses pembuatannya. Pintar sekali. Sekarang setelah anak-anak ibu mengamati gambar yang ada di buku tadi, anak-anak ibu sekarang keluarkan buku dan pulpennya. Sudah. Sudah? Sekarang dari gambar yang anak-anak ibu amati tadi, apa ide pokok pikiran yang anak-anak ibu dapatkan? Silakan anak-anak ibu tuliskan di bukunya. Bisa? Bisa. Ya, bagus. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Ibu lihat ya. Iya, benar. Sekarang setelah tadi kita menentukan ide pokok pikiran dari gambar yang tadi yang ada di buku anak-anak ibu, sekarang anak-anak ibu minta untuk mencoba membuat satu paragraf saja dari ide pokok pikiran yang telah anak-anak ibu tentukan tadi. Bisa ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Cukup, iya, pintar, Indah. Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Iya, pintar sekali. Nah, sekarang kita sudah mempelajari ide pokok pikiran ini dari kemarin. Ada ingat apa itu ide pokok pikiran? Ada. Ada? Iya, pintar sekali Zizi. Jadi ide pokok atau gagasan pokok itu adalah gagasan yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Nanti setelah terkumpul beberapa paragraf, maka akan ada satu teks bacaan. Itu yang akan kita kerjakan nanti. Nah,
seperti minggu kemarin, itu ide pokok ini bisa kita temukan dalam suatu paragraf. Ya, dalam satu paragraf itu bisa di awal kalimatnya atau di akhir kalimatnya, atau juga bisa kita menyimpulkan keseluruhan dari kalimat tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara kita menentukan ide pokok dan lain-lainnya. Sekarang kita akan Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara anak-anak Ibu untuk mengembangkan ide pokok tadi menjadi sebuah paragraf atau teks bacaan. Tadi anak-anak Ibu sudah membuat ya. Bagus sekali tadi sudah Ibu lihat, bagus. Anak-anak Ibu sudah hampir bisa mengembangkan ide pokok yang telah anak-anak Ibu tentukan menjadi paragraf yang baik. Nah, sekarang anak-anak Ibu dengarkan ya. Jadi, untuk mengembangkan ide pokok itu menjadi suatu paragraf, yang harus kita perhatikan adalah kita harus memahami ide pokok yang telah kita tentukan itu. Misalkan saja ide pokok kita adalah tentang proses pembuatan gerabah di Madura. Itu adalah ide pokoknya. Nanti anak-anak Ibu pahami bagaimana proses dalam membuat gerabah itu. Nanti dikembangkan menjadi paragraf. Contohnya, tadi ide pokoknya apa? Proses pembuatan gerabah di Madura. Anak-anak Ibu bisa menjelaskan di kalimat pertamanya. Di Pulau Madura terdapat pembuatan atau pengrajin gerabah yang sangat banyak. Pengrajin-pengrajin ini sudah baiklah. Tadi anak-anak Ibu sudah tahu bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam paragraf. Bisa dari awal kalimat dalam paragraf dan juga di akhirnya. Selain itu, untuk mengembangkan suatu ide pokok menjadi paragraf, anak-anak Ibu harus memahami terlebih dahulu apa ide pokok yang telah anak-anak Ibu tentukan tadi. Nah, Ibu contohkan ide pokoknya proses pembuatan gerabah di Madura. Nah, untuk pengembangan ide pokok itu menjadi paragraf, anak-anak Ibu bisa membuat dalam proses pembuatan gerabah di Pulau Madura menggunakan alat-alat sebagai berikut. 1 ini, 2 ini, 3 ini, sampai seterusnya. Kemudian setelah gerabahnya ditumbuk atau bagaimana, gerabah itu akan dibentuk menjadi sebuah guci dan lain sebagainya. Tadi yang Ibu lihat anak-anak Ibu sudah sangat bagus dalam mengembangkan paragraf. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu. Silakan anak-anak Ibu kerjakan. Bisa? Bisa. Sudah? Lah. Sudah selesai? Iya, sekarang dikumpulkan ya. Dikumpulkan oleh ketua kelasnya. Baiklah, sekarang ada yang ingin ditanyakan tidak tentang ide pokok ini? Ada ya? Ya silakan Indah. Iya Indah. Jadi memang benar kalau untuk mengembangkan ide pokok itu kita juga harus memperhatikan bentuk kata dan juga kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ya, jadi tidak boleh asal-asal saja. Ada lagi? Tidak? Jika tidak, Ibu punya video. Ada yang mau nonton video? Ada? Iya, baiklah. Kalau ada, sekarang Ibu putar. Anak-anak Ibu amati semuanya. Perhatikan detail-detailnya. Ibu akan putar. Nanti Ibu akan berikan lembar kerja kepada anak Ibu. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagi anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Pertama Indah dengan Irgan, Zizi dengan Ayla, Gebi dengan Cici. Ya sudah? Sudah. Baiklah, sekarang Ibu bagikan dulu ya LMDK-nya. Sudah ya. Sekarang silakan diperhatikan, diamati video tersebut. Sudah?
Sudah selesai menontonnya? Sudah. Sekarang coba baca dan pahami langkah kerja yang ada pada LDK yang sudah Ibu bagikan. Ya. Sudah selesai? Sudah. Nanti siapa yang ingin menampilkan hasil diskusi dengan temannya? Saya. Iya, Indah. Kelompok berapa? Kelompok 3? Kelompok 1. Oh, kelompok 1, maaf ya. Kelompok 1. Silakan, Nak. Iya, pintar sekali ya. Bagus. Memang benar. Dalam pembuatan gerabah, kita juga menggunakan alat gerak pada manusia. Ada yang tahu apa alat gerak yang kita gunakan? Ada. Ada? Iya, pintar. Tangan, iya benar, tangan. Tangan termasuk alat gerak kita. Tapi alat gerak manusia itu ada 2. Yang pertama alat gerak pasif, yang kedua alat gerak aktif. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang alat gerak pada manusia. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, bahwasanya tumbuhan, hewan juga memiliki alat gerak. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga memiliki alat gerak. Alat geraknya itu berupa tulang dan juga otot. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya manusia itu memiliki alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Selain itu, alat pada manusia itu tulang ada dibagi menjadi 3, yaitu gerak tengkorak, bagian gerak atas, dan juga bagian gerak bawah. Iya, ada yang tahu tentang bagaimana apa yang dimanfaatkan dalam pembuatan gerabah pada alat gerak manusia selain dari kelompok 1 tadi? Iya, silakan Zizi. Iya, bagus sekali ya. Jadi seperti tadi Ibu sudah jelaskan alat aktif dan juga alat gerak pasif. Ada yang tahu apa alat gerak aktif? Iya, benar sekali. Nanti acungkan dulu tangannya, Nak, sebelum menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama itu adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu adalah otot, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Yang pertama kita akan bahas mengenai alat gerak pasif. Seperti yang kita gunakan pada kegiatan sehari-hari, salah satunya itu adalah pembuatan gerabah tadi. Kita menggunakan kedua alat gerak tersebut, aktif dan juga pasif. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu akan membagikan teks bacaan tentang alat gerak, dan juga nanti anak-anak Ibu silakan juga kerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Kerjakan dengan hening ya, jangan bercanda. Sudah selesai? Sudah, baiklah. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Iya, pintar sekali, benar. Jadi, untuk mengembangkan ide pokok paragraf, kita harus mengetahui ide pokok terlebih dahulu. Kita harus memahaminya, baru bisa kita kembangkan. Dalam mengembangkannya, kita juga harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisannya. Tidak boleh asal saja, tidak boleh nanti tanda seru kita buat menggantikan tanda titik, tidak boleh. Jadi tetap memperhatikan penulisannya. Nah, kemudian untuk alat gerak manusia ada aktif, ada pasif. Aktif itu otot, yang pasif itu adalah tulang. Tulang juga dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah tulang rawan, ada tulang belikat dan lain-lainnya. Nah, sekarang anak Ibu akan berikan evaluasinya, nomor evaluasinya. Silakan dikerjakan. 10 menit lagi akan Ibu kumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan nanti oleh ketua. Terima kasih. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak-anak Ibu nanti setelah pulang langsung pulang,
Jangan lupa bersalaman dengan orang tuanya, ucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Hati-hati di perjalanan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.